tahu aku suka makan padang kan, jadi mereka selalu jual nasi padang dan ngajak makan bareng juga, sangat membantu sih. Bersyukur banget sih, bersyukur banget mereka tetap support saya walaupun kondisi begini. Makasih banget, walaupun saya bikin mereka nyesel, bikin mereka kecewa pasti. Dan terima kasih juga buat Bu Vivek dan timnya udah membuat saya sadar nggak terjerumus lebih dalam lagi karena memakai ganja. Ungkapin aja sih. Ungkapin aja. Mohon maaf, mohon maaf pastinya udah ngecewain mereka dengan kebodohan saya. Dan semoga tetap bisa beri dukungan buat saya. Saya terima kasih banget buat yang udah tetap ngasih dukungan. Sangat berterima kasih buat semuanya, buat semua pihak, buat tim Bu Vivek, keluarga saya, rekan-rekan wartawan, terima kasih semua. Udah membantu saya sadar. Apa yang membuat kamu masih kuat dan juga menghadapi masalah ini? Keluarga saya, ngefans sama orang-orang tersayang saya. Thank you ya teman-teman ya. Yep. Cukup ya. Semangat. Semangat. Soal kasus wisata, ya dia udah dijemput kemarin hari Rabu ya. Rabu jam 7 pagi di Kuningan, di kos-kosan, nggak tahu tempat siapa. Pada hari itu juga nyokapnya jam 12.30 persis hubungi gue. Tadi tante mau ketemu untuk mediasi, semoga bisa diselesaikan secara keluargaan. Oh iya tante, semoga ya tante, saya lagi di Bali, saya udah seminggu di Bali, ya nggak berada di keluarga karena kemungkinan saya hari Kamis malam pulang, jadi kita akan ketemu hari Jumat ya tante. Oh ya udah, makanya semalam gue dari Jakarta, gue WhatsApp lagi, terus tante saya udah di Jakarta, besok ketemu ya, jadi rencana sore ini gue mau ketemu untuk mediasi. Seperti itu. Gue nggak kecewa juga sih, karena gue nggak ngarep juga, karena di hari pertama awal kejadian juga kan gue udah pernah nawarin untuk mediasi, damai, atau bahkan untuk sekalian kelar di tempat gitu loh. Tapi dia nggak mengambil satupun itu, dan kemudian gue ada dengar kabar juga dia menyepelekan sudah Antoni mah nggak usah digubris, mana bisa ditangkap. Kemudian 2 hari lalu ketangkap, baru sekarang kelabakan. Maksud gue selama 3,5 bulan mereka pada diam, menyepelekan lah, dipikir prosesnya nggak berjalan gitu kan. Tapi tiba-tiba bisa ketangkap, dan baru orang pertama yang ngabarin gue atau yang kontak gue untuk mediasi adalah nyokapnya. Dan bahkan kemarin gue dengar, gue lihat sendiri di live Humas Pak Argo ya, untuk kasusnya Chris. Gue ada dengar teriak, orang media nanya, Chris menyesal nggak? No comment, dia bilang. Oh oke. Oke, berlanjut. Pengennya mereka ya, setelah 3,5 bulan diem, nggak ada yang kontak gue, meremehin gue dengar seperti itu gitu kan. Yang katanya gue nggak bisa ditangkap, tenang, proses hukum itu nggak berjalan kok. Tapi setelah ketangkep baru mereka ke lingkungan nanyakan mediasi untuk secara kekeluargaan. Makanya dari itu baru sore ini sih gue mau ketemuin, karena ya orang tua juga kan gue menghargai, jadi saya temuin nanti sore.
pintu damai 10% kali ya dari 100. Kenapa begitu berat sih Bang? Kenapa begitu berat? Karena dia terus mengulang kejadian seperti itu dengan attitude dia yang seperti itu, dan dia udah lebih dari, bukan saya aja ya, lebih dari 10 orang yang dia kelakuan dia seperti itu. Karena kebetulan aja sama gue ada tindakan fisik, makanya bisa diproses. Karena kalau yang lain kan cuma verbal, makanya banyak orang yang nggak suka juga sama dia. Jadi dia itu nggak sebaik yang di TV. Kecewa sih enggak, karena ya emang attitude-nya seperti itu ya. Kalau emang nggak ada penyesalan, ya selama ini juga dia nggak ada penyesalan kok, tetap diulang jelekin orang gitu loh. Dan kebetulan sekarang kena kasus hukum karena ada fisiknya di saya. Belum tentu membuka damai ya? 10% doang, 10%. Bang, Nah, makanya nanti belum tahu untuk hasilnya ketemu ngobrolnya. Maafkan. Ya kalau mediasi syarat sih, gue belum ada kepikiran ya, karena gue belum ada kepikiran berdamai gitu. Makanya masih 10%, jadi nanti biar berjalan aja pas ketemu gitu. Karena ada beberapa orang-orang terdekat dia yang dahulu dekat sama dia, dekat sama keluarga dia, sekarang sudah mulai bergeser mensupport saya gitu. Jadi semua A sampai Z gue dikasih tahu semua gimana mereka menyepelekan saya selama 3,5 bulan. Dibilang udah nggak usah diurus, nggak usah digubris, mereka nggak bakal bisa nangkep gue, dia nggak bakal bisa nangkep gue. Oke, ya fine. Pertama kita dudukkan dulu persoalannya, bahwa dia dilaporkan kemarin ditangkap berkaitan dengan tindak pidana pemukulan ya terhadap seseorang yang bernama Antoni. Yang pertama. Yang kedua, kami tim kuasa hukum beserta keluarga melakukan langkah hukum. Pertama membela, mendampingi segala proses itu, dan yang kedua kita mencari keadilan apa yang sekarang sedang terjadi atau menimpa, baik bagi klien kami yang sedang ditahan sekarang, anak mama kita ini. Yang kedua, mama ini juga sebagai keluarga, ada hak-hak keadilan dia yang diambil ataupun dirampas oleh yang bersangkutan. Apa itu? Adalah keinginan niat baik keluarga besar bersama Chris untuk melakukan upaya perdamaian. Namun ketika proses itu terjadi, keluarlah angka yang itu adalah tidak bisa dikategorikan adalah kerugian akibat kesehatan, karena angkanya sebesar berapa Mak? 1 miliar pertama yang diminta. Sehingga itu kan mengejutkan kita. Pada prinsipnya kalaulah itu memang realistis dengan angka kesehatan, kita akan siap. Oleh karena itu, karena ini berlalu proses tetap jalan, maka kemarin rekan kita mengadukan pasal 27 Undang-Undang ITE berkaitan ada ungkapan dia di medsos atau di Instagram yang menyatakan sosok binatang, menyebutkan ya sosok binatang terhadap Chris. Itu yang pertama. Dan kedua, hari ini kita konseling karena hasil mediasi itu ada keluar angka yang membuat mama ini secara psikis tidak tenang. Hati siapa seorang ibu ya, anaknya ditahan, dia mau minta damai, minta maaf, apapun akan kita apakan, tetapi keluar angka. Ini kan sangat maha dahsyat dalam persoalan ini. Inilah rasa keadilan ini yang mau diambil mama pada malam hari ini. Tante juga minta maaf dengan kesalahan Chris, minta damai baik-baik. Pokoknya satu, minta maaf dari keluarga sebesar-besarnya buat Antoni ya. Chris memang salah. Mungkin anak muda kronologinya juga kan Tante tidak tahu gitu ya. Sekarang gimana? Tante minta damai. Udah Antoni juga bilang, Chris itu begini. Dia banyaklah di infotainment ya bagaimana beritanya. Udah pokoknya Tante tetap minta maaf, minta damai. Tolong Antoni berlapang dada, berbuka hati. Tapi Antoni selalu bilang, kalau mau 1M, kalau tidak mau ya P21. Itu pun Tante udah menawarkan ratusan gitu loh, bukan puluhan loh, ratusan juga. Tapi dia masih tetap minta 1M. Kalau saya lebih puas naik P21 gitulah. Tapi itu udah masih nego sampai dengan hari ini. Tapi yang Tante sayangkan, kenapa dia di media begitu gitu. Walaupun mungkin di pagi-pagi happy, di media dia masih bilang begini-gini mamanya, tapi tetap hari sore tetap aku temuin Antoni. Kan memang niat saya baik, saya nggak akan kena omongan Antoni di media itu. Saya nggak tak ambil. Yang penting saya ketemu Antoni dulu karena niat saya baik.
damai, minta maaf Kris salah. Udah kali, bila perlu nih Tanto ketemuin kalian berdua. Saya bilang, kamu keluarinlah unek-unek kamu sama Kris, gitu loh. Kamu juga keluarin juga unek-unek sama Kris itu bagaimana? Itu Tanto udah menawarkan begitu nih sama Antoni ya. Tapi mungkin Antoni masih kurang berlapang dada. Tetap bilang 1M. Kalau nggak siap, ya saya lebih puas naik P21. Saya masih menawarkan. Saya memang mungkin Antoni kan luka, pasti nggak kerja, gitu loh. Saya menawarkan ratusan juga. Ratusannya itu berapa juta? Saya menawarkan seperempatnya, gitu loh. Tapi dia tolak, gitu loh. Ya udah. Jadi ini nggak ada damai ya Antoni ya. Pokoknya ya udah kan. Udah, namanya kan kita dari pihak yang salah ya nggak bisa apa-apa, gitu loh. Sore ini kami Res Narkoba Jakarta Selatan ingin memberitakan perkembangan dari kasus JN yang sudah dipresiskan oleh Pak Kapolres, dan hasil yang kami dapat bahwa seperti yang sudah disampaikan, JN ini pernah menggunakan narkotika jenis ganja bersama rekan. Rekannya inilah hari ini kami menyampaikan kami melakukan penangkapan lagi, tepatnya sekitar jam 8 pagi, dan diakui bahwa benar inisial RE pernah menggunakan narkotika jenis ganja bersama dengan JN di rumah, dan setelah kita lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa jenis ganja juga dengan berat 15 gram. Dan RE sampai detik ini juga belum ada lawyer yang mendampingi, keluarga pun sudah menjenguk. Keadaan RE ini baik-baik saja, Anda melihat kondisi dan fisiknya juga baik. Kami juga memperlakukan RE dengan baik, dan RE sangat kooperatif memberikan semua keterangannya dan membenarkan apa yang di hasil interview dari JN. RE bisa kita kenakan pasal 111 ayat 1, dan juga kita bisa subsidiarkan pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Si RE ini adalah juga seorang entertainment, dan dia juga masih aktif menjadi seorang entertainment sampai saat ini. Menggunakan ganja sejak kapan? Menurut pengakuan RE bahwa dia juga sebagai pemula untuk menggunakan narkotika jenis ganja ini awalnya sekitar bulan Maret 2019. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.